itu adalah salah satu kelemahan orang-orang yang makanya membuat kenapa mereka tidak bisa gain trust. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Ana Melani dalam channel YouTube Coach Antonius Arif yang membahas tentang selling dan marketing. Oke sahabat sales dimanapun Anda berada, topik kita kali ini mengenai gimana sih supaya seorang sales itu mempunyai skill terutama di era digital ini. Gitu ya, skill seperti apa aja sih yang harus mereka miliki. Nah, sebelum kita bincang-bincang lebih jauh, yuk kita simak yang berikut ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Ana Melani dan saat ini dengan saya sudah ada Coach Antonius Arif. Halo Coach. Halo. Gimana kabarnya Coach? Baik, agak sedikit pusing. Udah makan belum Coach? Belum. Oke. Coach, topik kita kali ini mau membahas tentang skill sales nih ya. Ya. Jadi terutama di era digital ini, itu kira-kira skill apa sih yang perlu dibutuhkan seorang sales gitu Coach? Oke. Apalagi mungkin di masa pandemi ya. Oke. Jadi kalau ditanya skill apa, kita ngomongnya skill ya. Berarti Iya, skill. bukan mindset ya. Ya kalau memang mindset di sini sih skill ya Coach Oke. ya. Jadi pertanyaannya berkaitan dengan skill ya. Iya. Jadi kalau buat saya di masa pandemi ini pasti satu, seorang sales itu harus punya kemampuan untuk, kita ngomong sales sih ada dua sih ya. Jadi balik lagi B2C atau B2B. Kita mungkin bahas dari B2C dulu ya. B2C berarti harus punya kemampuan berkaitan dengan jualan di marketplace. Kemampuan media sosial, kemampuan di marketplace itu paling penting sih Bu. Yang kalau saya menemukan, karena banyakan sales suka jualan produk di media sosial itu langsung promosi produknya. Sedangkan menurut saya itu kurang tepat. Yang lebih tepat adalah kemampuan mereka mencari story, mencari cerita yang berkaitan dengan produk itu. Contoh-contoh yang paling sederhana. Produknya misalkan minyak kesehatan, ya kan Bu Ana selalu senangnya gitu berkaitan produk minyak kesehatan ya, minyak balur. Minyak balur itu mungkin kalau kita bicara itu target marketnya siapa sih Bu? Target marketnya pasti adalah siapa? Ibu-ibu. Ibu-ibu bisa. Untuk anaknya, atau untuk suaminya. Setuju ya? Berarti apa sih yang dipedulikan sama ibu-ibu? Mungkin berkaitan dengan kesehatan keluarga. Nah, kita bisa ngebahas topik tentang kesehatan itu sendiri Bu di media sosial. Sambil produknya mungkin dipegang. Jadi istilahnya namanya subliminal. Jadi tidak boleh langsung kami menjual produk, enggak gitu. Itu hard selling ya? Itu namanya hard selling. Kali ini namanya soft selling subliminal. Nah, jadi produk itu. Atau misalkan contoh, produk itu bagus dipakai untuk misalnya sakit kepala misalnya. Jadi kita ngebahas tentang apa sih penyebab sakit kepala, apa sih yang harus dilakukan dengan orang sakit kepala, titik acupressure mana saja yang bisa dilakukan, kan jadi keren itu Bu. Nah jangan lupa nanti pakai minyaknya minyak ini untuk pijitnya. Kasih daging nggak? Daging kan? Iya. Contoh lagi apa misalnya? Itu di media sosial ya? Di media sosial. Misal contoh lagi. Facebook juga bisa gitu ya? Sakit perut. Misal sakit perut misalnya. Sakit perutnya apa misalkan, problemnya misalnya mah misalnya. Kita ngebahas tentang, tahu nggak kalau mama sakit mah disebabkan karena makanan ini. Nah kita bisa bantu untuk penyembuhan dengan cara kita ada namanya titik acupressure. Titik acupressure-nya di mana? Dikasih tahu titiknya, mungkin metodenya apa? Metodenya dipencet atau metodenya pakai guasa. Guasa tuh kayak kerokan Bu. Jadi metode Cina namanya guasa. Jadi kita bisa aja sambil nyontohin kerokannya. Tapi jangan lupa pas kerokannya pakai minyak itu gitu. Nanti baru ya minyak ini karena membantu proses kesembuhan. Itu memberikan daging. Oh oke. Jadi kayak gitu contoh. B2C, Contoh ya? lagi. Jual, kan saya ada satu orang ya alumni saya yang jualan tas kulit. Produk kulit, nah itu juga sama. Jadi ngebahas tentang bagaimana ngelap kulit, kenapa produk kulit itu cocok dipakai pakaian gimana apa, merawat tas kalau bagaimana tas kulit gitu ya, merawat Coach, ya? tas dan sebagainya. Itu bisa dibahas gitu. Jadi banyak topik-topik yang bisa dibahas sih. Jadi kita mencari itu. Atau mungkin kalau kulit itu identik dengan apa ya? Mungkin orangnya suka outdoor. Ya ngebahasnya tentang outdoor, tentang naik gunung, ngebahas.
Sambil orang itu lagi naik gunung sambil pegang tas itu juga bisa. Jadi banyak topik-topik yang dicari. Nah itu yang tidak langsung jualan tentang si produk itu. Jangan Wah, saya langsung. punya ide nih coach untuk produk saya. Apa tuh? Tunggu aja nanti Oke. tanggal launchingnya ya. Iya. Oke, jadi itu tadi skill yang harus dimiliki seorang sales Di B2C, ya. marketplace ya. Oke, Nah, sekarang kalau yang sedangkan B2B, menggunakan media sosial dipakai untuk digital selling, Bu. Jadi bagaimana caranya kita deketin orang, kenalan sama orang, engagement supaya akrab, abis itu nanti jualannya lebih gampang. Gitu, Ibu. Jadi Oke, itu oke. proses yang dilakukan. Oke, coach tadi kan coach bilang kalau yang B2C itu dia itu harus awalnya sebelum dia menjual produk berarti dia kan memberikan knowledge daging gitu ya coach ya. Yap. Memberikan knowledge gitu ya tentang produknya dia baru nunjuk. Itu kira-kira berapa lama ya coach dia memberikan Oh lama, knowledge gitu ya? lama. Karena memang yang namanya daging itu tidak bisa langsung di closingkan, tidak bisa. Jadi memang membutuhkan waktu. Memang ada rumus sih, rumusnya 80-20. 80-20 artinya 4 kali kasih daging, 1 kali iklan. 4 kali daging iklan. Oke. 4 kali daging, 4 kali kasih konten, 4 1 kali. kali Oh, kasih oke. kasih iklan baru iklan. Berarti kita melakukan 4 kali kita memberikan awareness berarti ya coach ya, awareness atau knowledge gitu ya, baru kita masuk ke produk kita. Gitu. Betul. Jadi banyak konsep-konsep yang saya pakai. Kalau mama di B2B adalah bagaimana kita mengakrabkan diri. Jadi kita ngasih daging di media sosial kita, kemudian abis itu kita follow up orangnya masing-masing satu persatu. Jadi ada orang yang misalkan kita ngincar nih, saya anggaplah saya ngincar satu orang, saya ngincar Adi gitu. Saya cari Adi PT apa. Nah nanti saya deketin si Adi, saya follow dia, saya melakukan engagement. Cara melakukan engagementnya sudah ada. Saya pernah bahas tentang bagaimana caranya melakukan engagement di social selling. Itu Boleh ada. dicari ya sahabat sales, sudah ada channelnya, YouTube-nya ya coach ya. Sudah. Videonya udah Nanti ada setelah itu baru orangnya akrab, dia ngeliat di feeder saya, mereka tertarik. Jadi itu caranya. Jadi kemampuan media sosial, ada ke digital marketing dan digital selling itu penting. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kemampuan menelpon customer dan bagaimana membuat customer tertarik ketika kita ngomong sesuatu, dia tertarik untuk mau lanjut kita pembicaraan berikutnya. Kebanyakan sales nggak punya kemampuan itu tuh. Nah itu yang memang saya sharingkan di materi saya Smart Prospecting sih. Jadi saya ada ada kelasnya, ngajar, coach, itu? ada kelasnya, Smart Prospecting. Wah, sahabat sales. Jadi kalau mau tahu bisa masuk ke salesuniversity.id. Di sana ada tuh. Jadi cara lengkap detailnya dan sebagainya memang ada. Tapi garis besarnya beberapa materi sudah saya bahas di video-video sebelumnya. Bagaimana ketika telepon supaya orang tertarik, supaya orang mau dengerin kita dan sebagainya. Kebanyakan orang kan kalau nelfon, halo saya Antonius Arif dari PT ini, saya mau menawarkan. Alah itu mah udah kuno. Jadi nanti teman-teman tinggal cari aja. Di YouTube saya sudah ada bagaimana cara menelpon yang orang mau deketin, mau dengerin. Oke, Gitu ya. tinggal cari ya. Oke, itu tadi yang kedua coach. Gimana untuk menelpon? Apakah ada lagi skill Nah, sales? kemampuan sales yang berikutnya adalah kemampuan untuk mereka bisa presentasi, khususnya berkaitan dengan di media, online meeting. Online meeting seperti kayak di Zoom, di Google Meet, di Microsoft Teams dan sebagainya. Jadi itu ada beberapa yang bisa dilakukan karena kemampuan skill itu sangat dibutuhkan di zaman sekarang. Bagaimana cara presentasi, bagaimana cara yang muka. Kita ambil contoh yang paling sederhana. Tadi kalau Bu Ana perhatikan di meeting, saya nggak tahu Bu Ana memperhatikan apa enggak. Dari 3 orang yang kita ajak meeting tadi, 3 orang meeting, menurut Bu Ana tadi mereka eye contact nggak ke kita? Tidak kan? Tidak. Nah itu adalah salah satu kelemahan orang-orang yang makanya membuat kenapa mereka tidak bisa gain trust. Betul nggak? Jadi kamera di mana, matanya di mana? Dia ngomong sama siapa? Nah, jadi karena kita salesnya, ya kita mengerti ya kan di customer kita kan gitu loh. Tapi kalau dia jadi sales itu menurut saya kurang oke. Karena dia harus eye contact ke kita. Idealnya memang itu. Jadi harus bagaimana menatap di kamera, itu penting banget. Nanti kita bisa bahas di video-video lain sih Bu. Jadi nanti Itu kita bahas salah satu yang lain. challenge ya kalau untuk Iya, era digital ini, terutama kalau meeting-meeting online. betul. Seperti itu ya. Betul. Dan kenapa tadi saya menanyakan apakah ini berkaitan mindset? Sebenarnya ada satu lagi sih Bu. Di masa ini kalau kontak ke orang nggak bisa langsung lebih cepat gampang ketemu karena lebih challenge sih sekarang. Jadi harus punya kemampuan resilient. Jadi apa ya istilahnya? Ulet ya. Jadi kalau jatuh bisa bangun lagi nggak? Kalau dia bisa bangun, bisa cepat lagi, bisa regain, bisa balik lagi.
Dan Kalau memang ditolak nggak kecewa. kecewa sih kecewa wajar tapi Bu, nggak tapi berlarut-larut. tidak berlarut-larut. Dan bagaimana bisa bangkit. Jadi itulah kebutuhan di masa sekarang berkaitan di media sosial. Jadi bagaimana caranya jualan, begitu sih Bu. Oke, berarti boleh saya simpulkan ya Coach ya, untuk skill di era digital ini ada 3, yaitu Kemampuan digital marketing atau digital selling, kemampuan digital selling, membuat janji, buat janji, bagaimana mereka presentasi. oke, presentasi. 3 ini Yes. aja ya Coach ya? 3 itu aja, dan punya mindset resilient. Jadi mindset yang kalau jatuh dia bisa bangkit lagi. 4 sih Bu. Jadi itu sih yang paling menantang, karena menurut saya cara jualan yang lain metodenya semua sama sih Bu. Cuman hanya kemampuan itu. Oh iya, kalau digital marketing ada kemampuan lagi Bu. Di digital marketing itu harus punya kemampuan apa? Copywriting. Copywriting dan membuat konten itu sih yang dibutuhkan di masa ini. Karena orang baca ya. Betul, betul. Ya termasuk ya saya juga makanya banyak main di TikTok kan sekarang. Itu seperti itu. Oke, sahabat sales dimanapun Anda berada, kita tadi sudah mengetahui skill apa saja yang dibutuhkan oleh sales di masa digital ini ya. Terutama era sekarang yang lagi pandemi itu banyak yang WFH gitu ya Coach ya. Ya. Jadi mau nggak mau itu challenge dari si sales gimana dia bisa bertemu dengan calon customernya tidak secara langsung tapi melalui online gitu ya Coach ya. Ya, dan juga saya kasih gambaran buat teman-teman kalau nanti di audio ini ada suara-suara tertentu. Iya. Karena kita lagi di kondisi Kita di luar. lagi di luar ya. Karena kantor kami lagi ada pembongkaran. Bukan kantor kami, tetangga kami lagi melakukan pembongkaran, jadi agak berisik dan mungkin ini ada suara orang yang lagi ngobrol sekarang ini. Iya. Tidak harap dimaklumin. Yang penting kontennya Ada bisa suasana dapat. baru juga kita di luar gitu ya. Oke, jadi itu yang dapat kita simpulkan tadi ya Coach ya. Skill untuk sales, terutama sahabat sales yang memang saat ini dibutuhkan di era digital ini memang harus mempunyai kemampuan untuk menguasai digital ya gitu. Jadi gimana memberikan konten gitu tadi ya Coach ya. Konten itu kepada atau memberikan awareness tentang produk kita gitu ya kepada customer maupun calon customer kita. Nah, baru setelah itu menelpon ya, membuat janji temu gitu ya Coach ya, atau meeting via online seperti itu ya Coach ya. Yang terakhir tadi Coach, setelah kemampuan presentasi. Jadi itu ya sahabat sales yang dibutuhkan. Dan terutama tadi yang Coach bilang di masa seperti ini itu mempunyai mental gitu ya, mindsetnya itu tuh ya. Jadi nggak gampang nyerah nih sahabat sales. Kalau misalnya ditolak 10 orang ya jangan menyerah gitu kan ya. Kita tetap maju terus seperti itu ya. Oke sahabat sales dimanapun Anda berada. Kalau sahabat sales punya pertanyaan seputar topik kita kali ini boleh dilayangkan ke channel YouTube kami. Dan apakah ada pelatihan-pelatihannya Coach? Ada pelatihan kami di salesuniversity.id. Itu pelatihan online, platform online kami. Jadi Anda langsung bisa masuk ke sana, belajar langsung dan dapat komprehensif detail, cara spesifik dan detail caranya. Dan ada mentor, jadi di mentoring oleh saya juga di sana. Yang kedua adalah bisa masuk ke website kami Corpora Consulting. Kalau ada corporate yang mau mengundang kami silakan. Jadi nanti bisa berbicara dengan Bu Ana dan tim kami, learning consultant kami, dan juga kami punya para tim sales, trainer sales yang memang para juara. Mereka juara semua. Jadi para tim trainer kami memang adalah orang-orang yang juara-juara semua sih. Itu ya, karena memang lebih proven nanti ketika berbicaranya. Oke. Itu aja. Oke, terima kasih Coach Arif. Dengan saya Anna Melani. Dan saya Coach Antonius Arif. Salam performance. Bye-bye. Bye.